Pernahkah kalian bertanya, kenapa uang begitu berkuasa? Uang bisa menggerakkan jutaan orang untuk memicu kerja keras, ambisi, bahkan memicu peperangan. Padahal pada dasarnya, uang hanyalah simbol, kertas yang dicetak, atau kini sekedar nominal angka yang ada di layar. Uang gak punya nilai sejati, tapi dunia tunduk padanya. Karena uang bukan soal benda, tapi soal kepercayaan, kekuasaan, waktu, dan kendali. Sebelum uang, manusia hidup dengan sistem barter. Ini adalah bentuk pertukaran paling awal dalam sejarah. Satu barang ditukar dengan barang lain. Kamu punya gandum, kamu tukar dengan kambing. Kamu punya ikan, kamu tukar dengan buah. Kamu punya garam, kamu tukar dengan kulit binatang. Kamu punya tembikar, kamu tukar dengan madu. Tapi sistem ini cepat terbukti bermasalah karena belum tentu orang yang kamu ajak tukar punya barang yang kamu butuhkan, dan sebaliknya. Misalnya kamu punya gandum dan kamu butuh sepatu, tapi si pembuat sepatu justru sedang mencari madu, bukan gandummu. Ini dikenal sebagai double coincidence of wants. Dua kebutuhan harus cocok dalam waktu yang sama, dan itu jarang terjadi. Disinilah barter mulai kehilangan efisiensinya, terutama ketika masyarakat makin kompleks dan perdagangan makin luas. Untuk mengatasi kekacauan barter, manusia mulai mencari benda-benda yang bisa diterima secara luas sebagai alat tukar. Disinilah muncul istilah commodity money atau uang barang, yang berarti benda yang punya nilai karena fungsi atau kelangkaannya. Afrika dan Pasifik menggunakan kerang sebagai alat tukar. Biji kakao digunakan di Mesoamerika, garam digunakan di Kekaisaran Romawi, dan tentu saja emas serta perak hampir di seluruh peradaban besar. Barang-barang ini dianggap berharga bukan karena bisa dimakan atau digunakan langsung, tapi karena dipercaya langka, tahan lama, dan bisa dipertukarkan. Tapi tetap saja mereka tidak sempurna. Kerang atau garam bisa rusak, emas dan perak sulit dibagi kecil-kecil dan berat untuk dibawa dalam jumlah besar. Dunia butuh sesuatu yang lebih praktis, lebih ringan, seragam, dan mudah untuk dihitung. Jawaban atas kebutuhan itu muncul sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Kerajaan Lydia di wilayah yang kini disebut Turki mencetak uang logam pertama dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum. Ini bukan lagi sekedar benda berharga, tapi benda yang distandarkan oleh otoritas. Nilainya dicetak langsung di permukaannya, menunjukkan bahwa negara menjamin nilainya. Inilah titik balik besar. Uang mulai menjadi sistem resmi, bukan cuma diterima karena bentuknya, tapi karena adanya kekuasaan yang menjamin. Tapi uang logam tetap punya keterbatasan. Berat, mahal diproduksi, dan logam mulia tetap langka. Maka manusia kembali mencari solusi yang lebih efisien. Uang kertas. Solusi itu ditemukan di Tiongkok pada abad ke-11 di bawah dinasti Song. Mereka memperkenalkan uang kertas. Awalnya uang ini hanyalah surat bukti simpanan emas atau logam mulia di tempat tertentu. Tapi lama-kelamaan masyarakat mulai percaya pada kertas itu sendiri, bahwa nilainya ada bukan pada benda yang disimpan, tapi pada kepercayaan bahwa kertas itu bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Inilah awal dari sistem yang sangat mirip dengan apa yang kita kenal sekarang. Kertas jadi bernilai bukan karena isinya, tapi karena jaminan dan kepercayaan. Uang kertas ini lalu menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi sistem global. Lebih ringan dan lebih praktis. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuat kertas ini bernilai? Selama berabad-abad, uang kertas masih ditopang oleh cadangan emas. Artinya, kamu bisa menukar uangmu dengan emas sungguhan di bank. Tapi pada tahun 1971, segalanya berubah. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar saat itu resmi mencabut standar emas. Sejak saat itu, uang yang kita gunakan tidak lagi memiliki nilai fisik, tidak bisa ditukar dengan logam mulia. Inilah era uang fiat. Uang yang nilainya ditentukan sepenuhnya oleh kepercayaan terhadap negara dan bank sentral. Inilah dunia tempat kita hidup sekarang, di mana angka di rekening bank bisa menggerakkan ekonomi global. Tapi sistem ini punya satu syarat utama: kepercayaan tidak boleh runtuh. Karena sekali kepercayaan hilang, seluruh sistem bisa ikut runtuh. Dan kini kita memasuki babak baru dalam sejarah uang. Uang makin jarang disentuh. Kita belanja pakai e-wallet, transfer lewat aplikasi, atau cukup scan QR. Uang sudah berubah menjadi data, nomor, bahkan pixel yang ada di layar. Di tengah digitalisasi ini, muncul bentuk uang baru yang menantang sistem lama, cryptocurrency. Bitcoin dan kawan-kawannya tidak diterbitkan negara, tidak dikontrol bank sentral, mereka sepenuhnya terdesentralisasi. Sebagian orang menyebutnya revolusi, yang lain menyebutnya ilusi, karena nilainya masih sangat fluktuatif dan belum punya legitimasi universal. Tapi satu hal jelas, uang terus berevolusi. Dan kedepannya, mungkin kita akan hidup dalam sistem keuangan yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal hari ini. Dari sistem barter, kerang, koin, uang kertas, hingga kode digital, semua bentuk uang hanya bisa bertahan karena satu hal, yaitu kepercayaan bersama. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, uang bukan cuma alat tukar barang. Uang adalah cara manusia membeli waktu. Kita bekerja, menukar hidup kita demi uang. Lalu dengan uang itu, kita bisa membeli waktu orang lain dalam bentuk jasa, tenaga, atau kenyamanan. Kamu gak sempat masak, kamu bayar orang untuk masak.
Handphonemu rusak, langsung beli handphone baru. Gak perlu nunggu waktu berhari-hari untuk servis. Kamu capek nyetir, kamu pesan ojek online. Kamu gak punya waktu untuk belanja, kamu bayar kurir antar barang. Kamu pusing dengan kerjaan, tinggal liburan pakai uang yang kamu punya. Jadi semakin banyak uang yang kamu punya, semakin banyak waktu yang bisa kamu hemat. Semua itu intinya satu, kamu menukar uang hasil dari waktu yang sudah kamu korbankan untuk mendapatkan kembali waktu, tenaga, atau kenyamanan dari orang lain. Uang membuat waktu bisa dipindah tangan. Jadi ketika kamu pegang uang, sebenarnya kamu sedang memegang hasil waktu yang sudah kamu tukarkan, atau waktu yang ingin kamu hemat dari hidup orang lain. Karena pada akhirnya uang bukan cuma soal ekonomi, tapi soal kepercayaan, kekuasaan, dan cara manusia menyusun hidupnya.